Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore malam. Kita bersyukur seberapa kita ada sampai hari ini. Kita boleh ada semua karena berkat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menguraikan pujian penyembahan kita hari ini. Haleluya. Kini saatnya berdiri di antara. Berdiri di dalam
Yeah.
Kita naikkan pujian dengan segala hati. Puji Tuhan. Amin.
Saat memasuki kehadiran, haleluya. Saat ku masuk ke hadiran, ku tersumpah haleluya. Kasih Tuhan.
Haleluya. Mohon maaf ya, memang ada latihan karena tadi jam berapa itu, 4:30 itu kan ada tamu, sedangkan kami kan ada persiapan untuk acara ibadah wilayah besoknya di sibuk. Dalam keadaan sibuk ada orang yang datang berdoa. Ya memang kekasih ini sudah berapa tahun lalu itu, 10 tahun lalu itu stop.
Dia pernah datang sini berdoa karena memang sakit, dan sama tadi sakit. Dia bilang darah tinggi, belakang sakit, rasa melintuan apa, tidak bisa makan, muntah-muntah terus. Jadi setelah saya berdoa, saya masuk dingin itu, karena umur sudah 68, 68. Jadi karena dia Tuhan kasih cepat, jadi dia mau pulang. Iya. Jadi karena kan baca cerita terus. Oh, nyata mau suruh mau pulang, tapi sebelumnya, aduh, kita muntah-muntah terus nggak bisa makan. Dan betul apa kita sudah berdoa dan sudah mau muntah itu, tapi dia tetap bilang, aduh kita mau muntah nih, boleh makan apa dan lain sebagainya. Dan Tuhan apa kita ambil doa itu, berdoakan dia supaya pembuktian yang mana dia memang nak memuntah, karena kan dia bilang dia mau makan, dia mau minum air, dia muntah. Jadi saya ambil air, kemudian saya berdoa air itu, kenapa minum? Ya nak muntah toh, yang pulang juga, kau makan. Seperti itu, sama dengan kurangnya, tidak usah lagi kesian. Apa sayang kan, karena kan mau sedia mau ibadat orang. Jadi itu tadinya adalah latihan. Oke, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan memahami. Dan saudara tahu tadi, karena kita mau cepat-cepat, saya masuk di kamar mandi. Saya mau keluar, ini tertoki. Sakit sekali saya sampai teriak. Toki merasa melintuan. Ini tangan ini tambahnya di pintu. Karena mau cepat-cepat kan, mau cepat-cepat untuk mau ibadah. Rasa gelap itu kadang-kadang kan sakit sekali ini. Nah, tapi puji Tuhan, sedang saya disuruh berlutut tadi dalam keadaan itu, disuruh angkat tangan. Tangan sakit sekali. Angkat tangan diangkat. Tapi puji Tuhan saudara, puji Tuhan, dalam segala hal di seluruh aspek hidup Tuhan turunkan. Ketika kita punya keteledoran, memang keteledoran baca cepat kan? Iya, jadi tidak awas-awas, maka jadilah seperti itu. Oke, mari saudara kita memperhatikan firman Allah. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 dan ke-15 ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 13, 14 dan 15. Sekarang lagi 5 jam 7. Yang sudah ketemu katakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya akan baca. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sampai di sana. Haleluya. Nah, apakah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan setiap orang? Yaitu agar masing-masing berbuat baik. Dan berbuat baik ini tidak hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi rajin. Rajin berarti tidak pernah untuk tidak melakukan kebaikan. Karena bila kebaikan itu dilakukan,
Maka setiap orang yang mengharapkan yang baik itu jadi dalam hidup ini, maka yang Tuhan lakukan adalah hal yang baik. Tetapi bila seseorang melakukan hal yang buruk, hal yang kurang baik, apakah hal itu mempengaruhi keberadaan hidup masing-masing? Tentunya hal itu akan mempengaruhi, karena perbuatan yang kurang baik itu akan berdampak untuk kehidupan yang ada. Bahkan itu pun akan membuat hati Tuhan tidak menyenanginya. Jadi kita perhatikan apa yang kita lakukan di setiap harinya dalam perjalanan hidup ini. Lihat baik-baik, berawas, awas dalam kehidupan yang ada. Apakah hal yang dibuat itu adalah hal yang baik atau hal yang kurang baik? Bila hal yang kurang baik, maka berusahalah untuk komitmen di hadapan Tuhan, senantiasa berlaku baik. Perhatikan ayat firman Allah mengatakan, dalam hal berbuat baik, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi memang dalam hal melakukan kebaikan, harga bayarnya merasa teraniaya, merasa tersakiti, dan merasa tidak senang. Kenapa? Karena engkau yang berusaha berbuat baik, tapi orang lain memperlakukanmu yang kurang baik. Nah, jika engkau yang komitmen untuk berbuat baik, kemudian yang dilakukan oleh orang lain bagimu adalah tidak baik, apakah engkau mau terganggu dengan hal itu? Tetapi firman Allah mengatakan, di saat engkau mengalami penderitaan oleh karena orang memperlakukanmu kurang baik, tapi perhatikan, itu karena kebenaran yang engkau pertahankan, bukan karena takut orang. Kita manusia, saya sendiri tidak ada pernah merasa takut dengan siapa kepada siapa, tidak pernah. Tapi yang saya pertahankan dalam hidup ini adalah mengedepankan kebenaran, melakukan kebenaran. Memang untuk melakukan kebenaran ada harga bayar. Harga bayarnya engkau diperlakukan tidak baik, engkau harus tetap berbuat baik. Engkau tidak digubris, tapi engkau harus tetap berbuat baik. Engkau dituding tidak baik, tetap engkau harus berbuat baik. Karena inilah cara hidup anak Tuhan. Dengan adanya apa yang baik yang kita lakukan akan membawa dampak positif. Hati yang ada tidak akan pernah terganggu. Siapa tak ganggu kalau DP pengalaman hidup ketika melakukan yang baik kemudian dibalas dengan yang kurang baik? Siapa pernah mengalami hal yang ada seperti itu? Coba angkat tangan. So bikin baik kan? Dia tak bikin baik dia, terus dia bikin tidak bagus. Alias so dia kesenangan itu melakukan yang kurang baik. Nah, kira-kira apakah engkau membiarkan hatimu hanyut dengan keadaan yang ada? Kalau engkau membiarkan hatimu hanyut dengan keadaan yang ada, engkau melihat hal itu, engkau tidak menutup kemungkinan perbuatan baik yang engkau pertahankan sejak engkau menjadi anak Tuhan itu akan ternoda. Nodanya di mana? Engkau tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Benar? Itu noda. Nah, noda yang ada memungkinkan engkau akan memiliki hati yang tidak senang. Barenti kita bebai bagi siapa dia model begitu. So baking baik itu DP mau dia semakin menjadi-jadi. Apakah engkau terganggu dengan kondisi orang yang model demikian? Ngapain terganggu?
Sebab jika engkau terganggu, memungkinkan engkau akan bisa membalas jahat dengan jahat. Sedangkan Tuhan tidak berkenan hal yang jahat dibalas dengan yang jahat, tapi Tuhan menghendaki hal yang jahat dibalas dengan kebaikan. Bukankah Yesus sendiri bicara, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena itulah anak-anak kerajaan. Siapa saja yakin? Apakah engkau tidak yakin engkau adalah anak kerajaan? Angkat tanganmu kalau engkau yakin anak kerajaan. Ayo, angkat tanganmu. Kalau engkau yakin engkau adalah anak kerajaan. Kalau engkau yakin anak kerajaan, jangan pernah membiarkan hatimu terganggu dengan hal yang jahat. Teruslah melakukan hal yang baik, karena itu akan berdampak luar biasa dalam hidupmu. Yaitu apa? Kamu akan berbahagia. Bagaimana mu bahagia kalau sudah terganggu itu hati? Bagaimana mu happy kalau itu hati? Sekurang dapat benci nih orang, kurang begitu jauh terus dia. Tidak ada bahagia di sana. Yang ada justru apa? Rasa hilang gairah untuk melakukan sesuatu, hilang keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena merasa terganggu. Tapi di saat engkau melakukan kebaikan, sekalipun orang itu belum berbuat jahat, maka perhatikan firman Allah, engkau sedang mengerjakan kebenaran, balasan dari Allah untukmu adalah kebahagiaan. Engkau jadi orang bahagia. Bukan bahagia cuma sementara, tapi bahagia paten. Mau memiliki kebahagiaan? Apakah mau memiliki kebahagiaan? Jangan biarkan hatimu terganggu. Jangan pernah kendor untuk melakukan hal yang baik. Karena ingat, di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Takuti dan janganlah gentar. Biasanya orang model demikian, dia mudah takut. Takut dengan berbagai kejadian, takut dengan berbagai hal. Oh, berita ini, berita itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau anak Tuhan sejati, apapun kondisi yang terjadi, engkau punya keyakinan Tuhan punya banyak cara untuk melindungimu. Amin. Kecuali waktunya Tuhan. Sekalipun kita mau lari di dunia mana, kalau waktunya Tuhan. Tapi selama engkau terus mengerjakan kebaikan dan menjaga hidupmu ada di dalam keadaan melakukan kebenaran, maka kebahagiaan ini paten. Dan apa yang ada di muka bumi ini tidak akan membuat engkau gentar. Tidak ada ketakutan. Mau dengar berita apa, tidak pernah takut. Dan sekarang, saudara, saya buka itu real tadi, ada berita begini. Jangan pernah terima, misalnya ada orang kirim sesuatu, kemudian itu diantar, sedangkan engkau tidak menerima, tidak pernah pesan hal itu. Kalau mereka minta foto, kata untuk difoto, jangan, kata. Nah, itu terjadi bagi orang yang tidak ada hikmat dari Allah. Kita diberi roh kewaspadaan dalam hal seperti itu, diberi filter oleh Allah untuk bisa nangkap, oh ini betul. Sama ada itu hari, ada itu yang datang di sini, ibu mau minta tolong mau titip, karena itu yang ada berpesan, ada di Amuran. Saya siapa DP nama? Cuma DP nama. Telan, dek, yang tidak kenal ibu. Tidak kenal. Bukan gereja ini, stop dek. Cuma lihat baik-baik, bukan di gereja ini. Disuruh titip DP, bukan. Iya benar, ada ibu di sini. Belanda, bukan di sini. Coba lihat, lihat baik. Ibu,
lanjut saudara. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kegentaran tidak akan mewarnai hidup orang yang ada di dalam kebenaran. Karena orang yang ada dalam kebenaran, orientasinya adalah melakukan hal yang baik. Dan dalam perjalanan hidupnya, dia menjalani kehidupan yang ada. Tidak ada bikin takut. Mau dunia model bagaimana, situasi model bagaimana, dia tetap punya keyakinan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk mengerjakan sesuatu, menunjukkan yang namanya pertolongannya. Kecuali sama dengan Ayub, diluaskan kan? Tapi selama Allah tidak mengizinkan hal itu, bagaimanapun kondisi, engkau tetap terjaga oleh Allah. Amin. Haleluya. Ayo katakan kiri kanan. Bagaimanapun kondisi, engkau tetap terjaga oleh Allah. Silakan. Bagaimanapun kondisi, engkau tetap terjaga oleh Allah. Kita tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. 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 Engkau terjaga, terlindung, terproteksi. Yang memproteksimu adalah Tuhan. Haleluya. Makanya pada ayat yang ke-15 ini dia katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa yang jadi prioritas utama dalam hidupmu? Apakah hatimu menempatkan Yesus di atas segala-galanya? Atau keadaanmu? Kalau engkau menempatkan Yesus di atas segala-galanya, yang paling pokok engkau lakukan dalam hidup ini, memperhatikan apa yang dia mau. Itu menjadi target nomor 1 dalam hidupmu. Engkau tidak membiarkan hal yang lain lebih dominan untuk kehidupan. Nah, semua kan ada HP sekarang. Berapa lama engkau ada dengan HP? Berapa lama? Nah, di saat engkau memegang itu, mungkin Roh Kudus bicara bagimu. Lepas jo itu, coba baca firman, atau lepas jo itu, coba berdoa. Itu dibiarkan begitu terus, karena lebih memperhatikan apa yang ada di hati. Tanpa kau sadar, waktu yang ada tidak akan pernah kembali. Apakah prioritas utamamu itu atau Tuhan? Kalau prioritas utamamu adalah Tuhan, itu hanya sampingan. Dan engkau tidak membiarkan itu dominan dalam hidupmu. Amin. Tidak membiarkan itu, kecuali engkau memperhatikan hal-hal yang berbau firman di sana. Engkau belajar, engkau memperhatikan sesuatu di sana. Oh, ini begini. Hati-hati dengan keadaan dunia akhir zaman. Jangan sampai pemberian Tuhan untuk hidup orang percaya yang dulunya dominan adalah Tuhan, kemudian mulai tergeser sedikit demi sedikit. Waktu doamu terkuras. Biasa engkau berdoa misalnya 3 jam, kemudian itu 2 jam, kemudian itu terkikis lagi 1 jam, terkikis lagi setengah jam, terkikis lagi 15 menit. Di mana penghargaan terhadap Tuhan? Apakah orientasimu adalah Tuhan? Sedangkan dia katakan, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Kalau ini yang jadi ukuranmu, mau bagaimana situasi yang engkau alami, engkau lebih menjaga Tuhan.
Matius, tani mau itu hati tegas. Tuhan kan suci. Oh, tani mau ini. Amin, amin, amin. Tidak kekurangan cara. Allah mengingatkan setiap orang. Tapi wahai, jika engkau diingatkan oleh Tuhan untuk hal yang membangun hubungan dengan Tuhan, tapi itu diabaikan, disepelekan karena gara-gara ini HP. Hati-hati. Saya pikir Tuhan cuma yang salah-salah ada di situ. Berbijak-bijaklah menggunakan alat ini, karena ini cuma alat. Jangan sampai waktu itu habis di situ, sehingga hubunganmu dengan Tuhan semakin renggang, dan itu berdampak buruk untuk kekudusan yang Tuhan taruh. Ada orang yang muat di FB, tidak ada manusia sempurna, cuma Tuhan sempurna. Nah, itu tuh berapa hari lalu. Kemudian tadi saya sesudah saya berdoa, saya diingatkan, lihat itu Matius, lihat Matius pasal 5 itu, ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna. Itu Yesus yang bicara, bagian dari pelajaran Yesus. Tapi kadang-kadang manusia mengelak. Nah, mengarah kepada hal ini, berjuang sehingga kekudusan ini benar-benar ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kiranya masing-masing diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dapat firman Tuhan, sudah penyembahan. Yesus Tuhan dan Allah. Haleluya. Puji Tuhan.
Terpujilah
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami Tuhan boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Boleh dengar firman-Mu Tuhan. Biar itu termeterai di dalam hati pikiran kami Tuhan. Tidak sekedar kami dengar Tuhan, tetapi biar Roh Kudus Engkau yang mengingatkan kami terus akan setiap perkataan firman Tuhan. Biar setiap firman yang boleh dikatakan malam hari ini Tuhan, itu benar-benar mendapat tempat yang subur dalam hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami bisa mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, hanya Engkau yang dipuji, dimuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan firman-Mu tanpa pertolongan-Mu Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hati, jiwa kami, roh tubuh kami Tuhan. Engkau yang tuntun, Engkau yang pimpin ya Roh Kudus Tuhan. Sehingga benar-benar di dalam setiap hari kami Tuhan, tidak ada waktu yang terbuang begitu sia-sia Tuhan. Tetapi setiap detik dalam hidup kami Tuhan, benar-benar kami pakai untuk mengerjakan kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami mampu mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, beri kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, untuk membedakan mana suara Roh Kudus, mana perasaan kami, mana pikiran kami Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan satu-satunya yang dikuduskan di dalam hati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya yang bertahta di dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Sehingga benar Tuhan Kau melihat kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami hidup sebagai anak-anak dari Raja segala Raja Tuhan. Kami tidak hidup sembarangan Tuhan, tetapi benar-benar hidup kami mencerminkan anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terus berbicara kepada kami, Kau yang memampukan kami, Kau yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan, urapan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, setiap apapun yang Ia kerjakan di dalam kehidupannya Tuhan, biar itu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang datang dan dilayani Tuhan benar-benar melihat Kristus di dalam kehidupannya dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat-Mu diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Beracaralah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan untuk acara besok Tuhan, kami berdoa bersatu hati Tuhan, untuk ibadah wilayah yang akan dilaksanakan di tempat kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkaulah pusat segala-galanya Tuhan. Biar tidak hilang fokus kami Tuhan, tetapi benar-benar Tuhan setiap hal sekecil apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kemuliaan bagi diri kami sendiri Tuhan, tetapi semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan setiap jemaat yang hadir dari manapun mereka akan datang Tuhan, biar mereka akan merasakan kehadiran
Biar semua itu Tuhan benar-benar dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kau yang melancarkan setiap acara besok Tuhan. Kau memberikan cuaca yang baik, Kau memberikan cuaca yang bagus bagi kami Tuhan untuk ibadah besok. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini kami mau meletakkan korban persembahan Tuhan yang memberkati setiap pemberian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dengan korban persembahan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya. Rasanya kami tidak berhenti ada bersama denganmu. Kerinduan kami selama Allah berkenan kami ada di muka bumi. Kami rindu melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Sebab tidak ada yang kami bisa balas di hadapan Tuhan. Semua yang ada pada kami itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Bahkan langit adalah takhtamu, bumi ini tumbuhan kakimu. Kami anak manusia hanya setitik debu di dalam timba. Begitupun bumi ini hanya setitik Tuhan, air di dalam timba. Betapa besar dahsyatnya Tuhan. Dengan kata kalimat apa kami utarakan di hadapan hadirat Tuhan. You are the Son right now, Adonai Jesus. Biar segala kemuliaan hanya dipersembahkan kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah menai, waspada ibadah yang ramai. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Bahwa sang inayun segala ikhlas, segala sesuatu akan tunduk kepadamu. Buat kita mespana yurana wasamai Yesus. Semua akan tunduk dan tunduk di hadapan hadirat Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas semangat yang Kau berikan. Terima kasih atas sukacita yang Kau berikan. Terima kasih atas kedamaian yang Kau berikan. Segala sesuatu yang ada pada kami itu semua adalah anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat kami bangga-banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat kami tonjol-tonjolkan dalam hidup ini selain menonjolkan Kristus dalam hidup kami. Ya Rasul Jesus, Engkaulah kemuliaan itu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar semua yang bernafas dapat menjunjung tinggi Engkau lebih dari segala sesuatunya. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin kuasa Allah akan bekerja terus melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Engkau akan melakukannya demi menunjukkan bahwa Engkau satu-satunya Maha Kuasa di atas segala-galanya. Jasiana menai, kisah Ramadhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Setiap pribadi umat, setiap keluarga dalam kendali Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahasa biar hati setiap pribadi terangkat di hadapan hadirat. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Haleluya. 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 Kendali ada padamu. Dan kendali itu engkau lakukan dan berlakukan bagi setiap pribadi. Yes, haleluya. Sehingga di antara umatku tidak ada yang terlena, tapi semuanya benar-benar ada kewaspadaan, ada keintiman dengan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Nikmat hidup bersama denganmu, senang hidup bersama denganmu, bahagia hidup bersama denganmu. Tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di muka bumi. Tiada terkatakan Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap orang yang hadir pada esok hari, siapapun dia, akan merasakan kehadiran Tuhan. Semua pelayan Tuhan, leader, singers, pemusik, semua yang terlibat dalam pelayanan, semuanya dalam kafiran Allah. Haleluya. Haleluya. Roh ketakutan, roh minder, kami tuduhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang bergerak. Terima kasih. Segala yang kami persiapkan, Tuhan Engkau yang turun tangan semuanya. Terima kasih. Kembalikan berkat berlipat kali ganda untuk setiap pribadi dan keluarga yang berkorban. Tuhan yang mengembalikan berkat untuk mereka. Hamba tidak dapat membalas apapun yang mereka lakukan. Matamu terbuka mengamat-amati. Engkau yang akan mengembalikan untuk kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan semuanya diberkati. Apa yang mereka rancangkan semuanya dalam pemberkatan Tuhan. Kami tutup seluruh rangkaian pujian penyembahan hanya di dalam satu nama di atas segala nama. Nama yang penuh dengan keagungan, nama yang penuh dengan kemahakuasaan, yaitu nama Yesus Kristus, Raja Maharaja yang kami puji siang dan malam. Mari semua yang ada katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Yesus Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa. Aku dalam kendalimu. Aku dalam kendalimu. Semua yang ada tepuk tangan. Haleluya. 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 Yesus.